Habib Rizik kritik keras pernyataan daripada Deddy Mulyadi syaratkan penerima bansos RI harus vasektomi. MUI haram hukumnya vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Kita lihat videonya seperti apa teman-teman semua. Soal punya anak gak punya anak ini bukan soal kaya miskin. Jadi alasan dia ini karena tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Barat. Mengatasi kemiskinan bukan dengan vasektomi. Mengatasi kemiskinan bukan dengan memandulkan umat. Mengatasi kemiskinan dengan membuka lapangan kerja. Orang miskin jangan belagu. Ngapain orang miskin punya anak? Ini nggak punya etika. Banyak orang miskin punya anak, anaknya jadi orang semua. Banyak orang miskin punya anak, anaknya berkah. Bapak ibunya miskin, ternyata anaknya yang jadi kiai, yang jadi dokter, yang jadi insinyur. Mensyaratkan dapat bansos dengan vasektomi, saudara, itu adalah tindakan rasis, fasis, diskriminatif. Kenapa? Karena mayoritas umat di beragama Islam yang diharamkan vasektomi. Jadi kalau enggak vasektomi enggak dapat bansos, berarti orang Islam yang miskin di Jawa Barat enggak boleh dapat bansos. Enak betul. Kepada seluruh umat Islam yang ada di Jawa Barat atau dimanapun juga, kalau mendapatkan bansos harus vasektomi, buang bansosnya. Enggak usah kita ambil bansosnya, lempar aja ke muka orang tuh bansos, suruh makan sendiri tuh bansos. Tuh kabeli Pak pengamannya, udah saya kasih pengamannya per kepala keluarga. Warga masyarakat yang berpenghasilan rendah atau ekonomi menengah ke bawah yang dikategorikan miskin, itu saya selalu temui rata-rata anaknya lebih dari 3. Jangankan untuk pendidikan ke depan, untuk melahirkan saja tidak punya biaya, dan itu adalah tanggung jawab suami, gitu loh. Tapi diwajibkan untuk sebentar dulu dengerin. Mana yang mau kadang-kadang. Nah, kemudian, kan apa artinya sih bantuan beasiswa, rumah rakyat miskin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan. Kalau jumlah anaknya bertambah terus, kan tidak akan bisa meningkatkan derajat ekonominya. Nah, sehingga saya menyampaikan agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini ber-KB. Dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya. Jangan sampai selalu ber-KB itu yang menjadi beban istri. Jenis KB-nya apa? Ya tergantung pengennya apa. Kan bisa pakai pengaman. Ya kan? Gitu, bisa pakai pengaman kan, itu juga bisa. Ya udah, nanti bila perlu pemerintah tuh kabeli Pak pengamannya, udah saya kasih pengamannya per kepala keluarga. Jadi itu kan bagian untuk mencegah. Betul bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah, harus gitu. Tapi kita juga kan setiap kelahiran harus dijaga pendidikannya, kesehatannya, jaminan masa depannya. Kalau terlalu banyak, yang saya perhatikan jangankan untuk sekolah, untuk melahirkan saja tidak terbayar. Begitu. Pak, satu lagi Pak terkait jembatan. Cukup kan tidak ada ngomong, bukan tidak ada ngomong nyebutin salah satu jenis. Milih pek nu mana. Saya tidak membela KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, tapi saya melihat cara beliau berpikir ini. Jawa Barat itu angka kelahirannya tinggi. Okay. Angka putus sekolahnya tinggi. Mungkin Kang Deddy ini mengharapkan bahwa uang bansos ini dapat dipakai untuk meningkatkan anak-anak yang sudah tapi ada. Worth it nggak? Seimbang nggak? Masa hanya gara-gara bansos 2 juta gua harus dibandulin? Tidak. Bansos kan paling 2 juta setahun. Iya, tidak sampai seperti itu. Tapi uang yang 2 juta ini kan baru, ini cara saya ingin menelusuri cara dia berpikir kan. Dengan uang 2 juta ini mudah-mudahan anak-anak yang sudah ada itu bisa mendapatkan pendidikan yang cukup. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Saya menemukan orang miskin itu rata-rata anaknya banyak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, Pak. Punya 16 anak, Pak. Ini harus diselesaikan, Pak. Bagaimana? Nanti ke depan Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa. Boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif, boleh menerima bantuan sosial, tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota.
boleh nerima bantuan rumah, tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Ini serius. Harus laki-lakinya. Harus laki-lakinya. Ketika seorang menikah, maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, pendidikan. Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua. Untuk itu, agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung miskin. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang berkambing sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nah, setiap orang bertemu saya yang minta bantuan, ini Bu vasektomi ya? Kemarin di Bandung sudah. Dan nanti setiap hari Rabu itu Bu dicatatkan, nanti ada kegiatan vasektomi dan yang vasektominya dikasih insentif 500.000 oleh gubernur. Ya. Gebrakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menjadikan vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial disebut haram oleh MUI Jabar. Sebab MUI beranggapan vasektomi berpotensi menjadi alat berhubungan di luar nikah hingga membuat kemandulan. Fatwa itu sudah dikeluarkan oleh MUI sejak 1979 dan diperbarui pada 2012. Deddy Mulyadi menegaskan vasektomi adalah salah satu program keluarga berencana untuk laki-laki. Sebab laki-laki bertanggung jawab atas keluarga dan anak-anak. Di MUI itu juga di dalamnya itemnya banyak, ya kan? Ya, yang disebut haram itu apabila coba baca A, B, C, D misalnya diantaranya satu mematikan reproduksi kan, yang kedua tujuannya untuk menghindari punya anak dengan cari perempuan lain kan seperti itu. Nah kemudian kalau kemudian dipasang dan kemudian nanti bisa dibuka lagi dan bereproduksi lagi kan nggak ada problem. Coba lihat item-item, saya udah baca kok. Artinya tidak saklek gitu loh. Ada itemnya. Nah tinggal persoalannya adalah kebijakan untuk laki-laki berkeluarga berencana itu adalah kan bukan kebijakan permanen. Misalnya begini, ketika dia hari ini punya anak 2, kemudian nanti jadi kaya, pengen nambah lagi, kan bisa lagi dibuka lagi kemudian bereproduksi lagi. Dan kemudian juga ada yang salah pemahaman. Ada secara umum vasektomi seolah-olah laki-laki kehilangan daya kelaki-lakiannya, itu salah. Gitu loh. Pemahaman yang salah. Nah, makanya Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana harus jajarannya mensosialisasikan pada masyarakat. Nah, teman-teman, mengenai penerimaan bansos yang harus melakukan vasektomi. Jadi belum tahu vasektomi adalah prosedur medis untuk pria yang bertujuan mencegah kehamilan dengan cara memotong atau menutup saluran sperma. Jadi hal ini memberikan tanggapan keras daripada orang-orang yang tidak terima atau tidak mau atas kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, teman-teman semua. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentar, jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.